sebab manusia bisa menjadi jahat dan kejam? Manusia bisa menjadi jahat dan kejam disebabkan berbagai faktor yang kompleks, melibatkan aspek psikologis, sosial, biologis, dan lingkungan. Jadi semua permasalahan di dunia ini sebetulnya, kalau kita tekun dalam beribadah, belajar agama, ya, artinya belajar Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi para mualaf, kaum muslimin, para subscriber, dan juga para pemirsa yang setia di acara secangkir kopi di pagi hari. Di sini channel Kohalim senantiasa tetap bersama setiap jam 7 pagi. Adapun topik kita pagi yang penuh berkah ini adalah apa sebab manusia bisa menjadi jahat dan kejam. Nah, ini adalah satu pengetahuan untuk menambah wawasan supaya kita semua bisa memahaminya dan mengetahuinya. Manusia bisa menjadi jahat dan kejam disebabkan berbagai faktor yang kompleks, melibatkan aspek psikologis, sosial, biologis, dan lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu gangguan kepribadian, seperti psikopat, sosiopat, atau narsisme ekstrim yang mengurangi empati dan meningkatkan kecenderungan manipulatif serta agresif. Berarti kita tahu bahwa kita sering dengar yang namanya psikopat. Nah, itu termasuk gangguan kepribadian. Kemudian trauma masa lalu, pengalaman buruk seperti kekerasan atau pengabaian masa kecil dapat membentuk perilaku antisosial. Nah, ini trauma masa lalu. Artinya waktu kecil mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik, keras, disiksa. Nah, ini bisa menyebabkan perilaku antisosial. Kemudian berikutnya adalah kurangnya empati. Nah, beberapa orang kurang mampu memahami atau merasakan penderitaan orang lain sehingga lebih mudah melakukan tindakan kejam. Nah, ada orang yang tidak punya empati. Nah, ini termasuk dari faktor psikologis. Yang kedua, faktor sosial dan lingkungan. Nah, kita jelaskan di sini bahwa ada didikan dan pola asuh. Apa itu didikan dan pola asuh? Lingkungan keluarga yang kasar atau penuh kekerasan dapat menanamkan nilai-nilai destruktif. Ya, artinya lingkungan keluarga yang kasar, ya, penuh kekerasan. Itu bisa membuat nilai-nilai destruktif. Kemudian tekanan sosial dan budaya. Ini dijelaskan bahwa norma yang membenarkan kekerasan atau diskriminasi dapat mendorong seseorang bertindak jahat. Nah, ini untuk tekanan sosial dan budaya. Kemudian selanjutnya pengaruh teman sebaya. Nah, ini berada dalam kelompok yang memiliki nilai-nilai negatif bisa mendorong seseorang melakukan tindakan kejam agar diterima sebagai anggota dalam kelompok. Nah, ini kita sering dengar atau sering kita temui, itu adanya di negara-negara barat, di mana seseorang harus melakukan sesuatu yang kejam, baru dia bisa diterima di kelompoknya. Jadi, lebih populernya kita mengatakan bahwa itu ada kelompok geng, baik di sekolah, di perguruan tinggi, maupun di lingkungan. Jadi, anak supaya bisa diterima, dia harus melakukan sesuatu yang sifatnya adalah tindakan kriminal. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan cenderung lebih berani melakukan tindakan tidak etis tanpa ada rasa khawatir atau rasa konsekuensinya. Nah, kita tahu bahwa
ini sangat berbahaya bila mana kita mempunyai kekuasaan. Misalnya, orang tuanya merupakan orang penting, lalu anaknya cenderung untuk lebih berani melakukan tindakan tidak etis dan tidak takut bahwa akan terjerat hukum. Oke. Nah, yang ketiga, faktor biologis dan neurologis. Ini dijelaskan bahwa ketidakseimbangan hormon atau neurotransmitter, kadar dopamin dan serotonin yang abnormal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan agresivitas. Jadi ada faktor biologis. Ini sih bawaan ya. Kalau tadi adalah pengaruh faktor sosial dan lingkungan. Selanjutnya, kerusakan atau disfungsi otak. Kerusakan bagian otak seperti amigdala, pengatur emosi, atau korteks prefrontal, pengatur kontrol diri, rasa meningkat. Bisa meningkatkan kecenderungan kekerasan. Nah, ini kalau kita bicara faktor biologis, berarti kita bicara bahwa ada pengaruh di badannya. Ya, dari fisiknya. Oke. Pengaruh genetika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan genetika dalam perilaku agresif. Meskipun lingkungan juga ikut berperan. Nah, ini genetika juga pengaruh. Genetika yaitu ya keturunan. Ada faktor keturunan. Artinya mungkin orang tuanya termasuk orang yang agresif sehingga menurun pada anaknya. Nah, yang terakhir adalah faktor ekonomi dan politik. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Frustrasi akibat kemiskinan dapat mendorong seorang melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Orang kalau miskin, intinya kemungkinan nekat ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia melakukan kriminal. Artinya melakukan kejahatan. Karena apa? Karena mungkin untuk bertahan hidup. Oke. Lalu propaganda dan ideologi radikal. Doktrin tertentu dapat mencuci otak, brainwash seseorang untuk membenarkan kekejaman terhadap kelompok lain dan merupakan suatu kebanggaan terhadap kelompoknya. Nah, ini sekarang kita temui, makanya dikatakan ada kelompok-kelompok radikal. Kadang di Islam juga ditemukan kelompok-kelompok radikal. Sebetulnya bukan salah agama Islamnya, tapi ini salah orangnya. Karena dia menyalahartikan apa yang apa yang tertera di dalam Al-Quran dan cenderung untuk mengambil sepotong-sepotong karena tidak dibaca habis. Ini bisa menyebabkan kecenderungan melakukan hal-hal yang kriminal. Nah, kemudian yang ketiga, perang dan konflik. Dalam situasi perang, manusia bisa kehilangan batas moralnya karena norma-norma dan etika berubah dalam kondisi ekstrim. Nah, kita tahu bahwa ketika perang, maka orang cenderung untuk kehilangan batas norma. Ya, artinya moralnya udah gak bisa dikendalikan. Nah, ini efek daripada yang kita katakan apa sebab manusia bisa menjadi jahat dan kejam. Jadi artinya sebetulnya manusia itu dilahirkan dalam kondisi baik. Nah, Allah menciptakan kita, makhluknya selalu dalam kondisi baik. Kalaupun Allah ciptakan kita, kemudian ada kekurangan, itu wajar. Karena setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Kita katakan seperti orang yang cacat. Orang yang matanya buta, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi hatinya terang. Nah, selalu ada kelebihan, juga ada kekurangan. Nah, jadi Allah menciptakan semua dalam kondisi baik. Yang menyebabkan tidak baik itu justru dari faktor kitanya. Seperti tadi dikatakan ada faktor sosialnya, sosial dan lingkungan, ada faktor psikologis, karena masa kecil disiksa, nah itu juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kejam dan menjadi jahat. Oke. Kesimpulannya, seseorang tidak serta-merta menjadi jahat tanpa alasan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat membentuk perilaku kejam, tetapi juga kemungkinan berubah jika ada intervensi yang tepat seperti terapi psikologi atau perubahan lingkungan, terutama pendidikan dan pengetahuan agama. Jadi semua permasalahan di dunia ini sebetulnya kalau kita tekun dalam beribadah, belajar agama, ya, artinya belajar Al-Quran, sebetulnya semua pertanyaan itu dijawab. Semua bisa diselesaikan, semua bisa dipulihkan. Asal kita yakin dan percaya dan kita mau belajar. Nah, ini artinya
banyak hal sebetulnya yang kita merasa bahwa kita lebih mampu, sehingga kita lebih cenderung untuk mencari jalan pintas, yaitu mencari sesuatu, mencari seseorang untuk mengobati. Padahal sebetulnya kita bisa mengobati diri kita. Jikalau kita beribadahnya dengan baik, jikalau kita belajar Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran semua dijelaskan dengan sangat gamblang, dan juga ada jalan keluar yang ditawarkan yang aman dan tidak membuat kita bermasalah berkepanjangan. Ini kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang topik ini agak berat karena memang psikologi yang agak dalam. Tapi pada intinya kita harus percaya bahwa semua manusia dilahirkan dalam kondisi baik. Hanya lingkungan dan segala macam hal yang menyebabkan orang itu menjadi jahat dan menjadi kejam. Nah, ini kurang lebih yang ingin kami sampaikan pagi ini. Semoga semua yang menonton acara ini, termasuk para mualaf, kaum muslimin, para pemirsa, dan para subscriber, pada hari Sabtu ini adalah hari di mana kita bersama keluarga berbagi cerita, kemudian bersama menikmati hari libur. Semoga hari libur-liburnya menjadi hari libur yang bermakna. Kami doakan semoga kita semua dalam kondisi baik, tidak ada kekurangan satu apapun, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di hari Senin. Nah, hari Minggu kami cenderung untuk istirahat, mohon maaf, jadi kita masuk lagi di hari Senin di jam yang sama. Intinya adalah bahwa acara ini adalah acara sharing. Jadi tidak ada sistem menggurui atau tidak ada yang sifatnya mendalam mengenai agama. Intinya adalah ini psikologi umum. Kami berharap dengan acara ini maka sedikit banyak kita akan punya wawasan tambahan yang bisa mewarnai hidup kita. Baik, kami juga membuka kesempatan untuk bagi yang mau konsultasi bisa WA ke nomor telepon genggam kami 0812 1636 5335. Bisa konsultasi. Kemudian jika mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya pendek, maka bisa di komen atau kirim ke email kami di santosohalim1963@gmail.com. Semoga kesempatan ini bisa dimanfaatkan baik-baik untuk kemajuan kita bersama. Karena melalui acara ini pun kami juga belajar, ya, belajar mendalami setiap permasalahan yang kita munculkan di topik sehari-hari. Ya, semoga nanti Kimak masih tetap bisa terus menjalankan, melaksanakan, mempersembahkan topik yang lebih baik dan lebih menarik. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, atau ada pihak yang tersindir, tersinggung dengan adanya topik ini. Tapi intinya topik-topik yang kami bawakan ini adalah kami ambil dari sumber-sumber yang umum. Bukan rekayasa, tapi memang sudah teruji. Juga kami buka kesempatan bagi donatur yang mau donasi, silakan sampaikan infak dan sedekahnya di rekening kami, karena kami akan membuat program santunan anak yatim. Kemudian kami akan juga membantu para duafa. Donasi yang masuk bisa kami manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi satu keterikatan batin sehingga kita sama-sama bisa saling melengkapi untuk menuju masa yang lebih baik, di mana masa depan yang lebih cerah. Kita sama-sama akan berusaha untuk terus belajar dan belajar. Karena di dalam belajar ini tidak ada yang selesai. Kita belajar terus-menerus sampai akhir hayat. Terima kasih kami ucapkan. Selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang indah untuk keluarga, dan bersama-sama bisa menjalin kembali hubungan yang selama 5 hari ini mungkin dari Senin sampai Jumat sibuk bekerja, sibuk sekolah, menuntut ilmu dan kreativitas lain. Intinya Sabtu inilah di mana hari kita bisa bersama keluarga menikmati akhir pekan, sehingga kita nanti pada hari Senin kita bisa kembali semangat untuk menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah.